tata cara daripada penyembelihan ya. Jadi dimulai dari apa? Yang menyembelih menghadap kiblat. Kemudian hewannya ditidurkan ke arah kiri. Orang yang menyembelih menghadap kiblat. Kemudian orang yang berkorban usahakan hadir, jangan sampai tidak hadir. Kemudian yang keempat, orang yang berkorban disunnahkan untuk berdoa. Ingat, yang berkorban disunnahkan berdoa. Makanya kalau misalkan nggak bisa nih yang berkorban berdoa, ya nanti ada yang ngebimbing dia untuk berdoa ketika proses penyembelihan itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dalam kesempatan malam hari ini saya akan membahas dua hal yang terkait dengan kesunnahan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama terkait dengan kesunnahan di dalam menyembelih udhiyah atau kurban, atau tata cara di dalam menyembelih kurban. Yang pertama adalah perihal tentang mandubatul udhiyah, kesunnahan daripada udhiyah atau kurban, wa makruhatuha, dan juga di sini meliputi kemakruhannya. Kalau sunnah itu tidak dilaksanakan, maka di situ akan menjadi satu kemakruhan. Kalau misalkan ada sunnah ya, tetapi sunnahnya tidak kita laksanakan, bisa jatuh kepada kemakruhan. Wa ma yusannu limuridit tadhiyah, dan sesuatu yang disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan kurban atau penyembelihan tadhiyah. Hunaka ittifaqun bainal fuqaha fi aghlabi mawadhi' fi aghlabi mawadhi' hadzal mabhas. Yang pertama adalah qalal Hanafiyah, berpendapat ulama dari kalangan Hanafi, yustahabbu lil mudahhi qabla tadhiyah, disunnahkan bagi orang yang berkurban qabla tadhiyah, sebelum orang tersebut melakukan pemotongan, rabatul udhiyah qabla ayyamin nahri bi ayyamin. Yang pertama adalah nyancang atau mengikat, kemudian dirawat hewan yang ingin kita korbankan itu sebelum waktu penyembelihan, qabla ayyamin, beberapa hari sebelum penyembelihan itu. Jadi benar-benar makanannya dijaga, kemudiannya minumannya juga dijaga, biar benar-benar ketika disembelih nanti hewan ini optimal. Bagaimana caranya hewan itu ketika disembelih menjadi, kalau misalkan
ketika datang misalkan ketika membeli agak kurang bagus misalkan, bagaimana nanti ketika disembelih bisa menjadi lebih bagus. Jadi sunnah itu hukumnya. Wa yusannu limuridit tadhiyah ayyadhbaha binafsihi in qadara alaihi. Sunnah juga bagi orang yang menghendaki atau ingin melakukan udhiyah itu menyembelih hewan kurbannya itu binafsihi dengan dirinya sendiri. Artinya menyembelih dengan tangannya sendiri apabila mampu dia melakukan. Li'annahu kurbatun, karena itu merupakan kurbah, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Famubasharatuha binafsihi afdal, maka ketika dilakukan langsung oleh orangnya maka itu lebih utama min tauliyatiha ghairahu, ketimbang mewakilkannya kepada yang lain. Jadi tawarkan Pak, nanti kalau misalkan siapa yang berkorban ini, misalkan ada yang mampu enggak untuk menyembelih ya, kalau mampu maka dipersilahkan untuk menyembelih sendiri, termasuk bagian daripada kesunahan. Disunnahkan lagi orang yang menyembelih ini bisa orang lain atau bisa orang yang berkorban sendiri, untuk menghadapkannya ke kiblat, atau wa yustahabbu ayyatawajjaha adzabihu ilal kiblati. Jadi begini, disunnahkan bagi orang yang menyembelih untuk menghadap kiblat ketika menyembelih. Jadi kalau dibacanya yatawajjahah berarti orang yang menyembelih yang menghadap kiblat. Kalau yutawajjih berarti orang yang menyembelih menghadapkan kurbannya ke kiblat. Jadi di sini wa yustahabbu ayyatawajjaha adzabihu ilal kiblah, yakni disunnahkan orang yang menyembelih itu posisinya menghadap kiblat. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Anas al-mutaqaddim, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Anas yang sudah diterangkan di bab sebelumnya, alladzi rawahu al-jamaah. Kemudian wa ayyudji adzabihah ala jambiha al-aisar, dan disunnahkan lagi menidurkan hewan yang ingin disembelih itu ala jambiha al-aisar, ditidurkan ke arah kiri, hewannya ditidurkan ke arah kiri. Kebayang ya, kalau kiblat sana berarti posisi hewannya itu dijatuhkan ke arah kiri ya. Gimana ya? Oh, ke arah sini ya. Jadi kalau kiblat sana, kemudian hewannya dijatuhkan ke arah kiri, berarti jatuhkan begini. Kemudian yang menyembelih menghadap kiblat. Jadi kesunahan ketika orang itu menyembelih. Wa yustahabbu ayyahdural mudahhi adzabhah, disunnahkan orang yang berkurban itu untuk menghadiri proses penyembelihannya. Maka diumumkan benar-benar ya. Ya kalau kan kadang orang udahlah nggak ngikut gitu kan. Yang penting itunya sampai.
Ini ada kesunahannya. Bahwasanya orang yang menyembelih kurban itu dianjurkan untuk menghadiri, menyaksikan hewan sembelihannya. Ya, kalau misalkan punya orang lain ya nggak masalah, nggak hadir. Tapi untuk yang miliknya atau untuk yang akan dijadikan kurban darinya, maka orang tersebut sunnah untuk menghadirinya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, bertendensi kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, yakni Sayyidah Fatimah, qumi ila udhiyatik, ya, berdirilah engkau menuju udhiyatik, menuju terhadap kurbanmu. Fashhidiha, saksikanlah kurbanmu, saksikan kurban itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, berarti dari sini misalkan sekeluarga itu dinamakan anaknya, dinamakan istrinya, ya boleh. Ya, karena di sini Sayyidah Fatimah juga, sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkorban, ya, Sayyidah Fatimah juga berkorban di sini. Karena yang namanya kurban itu wajib bagi Nabi. Nabi itu nggak pernah tidak berkorban. 3 hal yang wajib bagi Nabi, tetapi bagi umatnya adalah sunnah. Yang pertama adalah al-witru, salat witir. Kemudian wan nahru, menyembelih korban. Kemudian yang ketiga ad-duha, salat duha. Ini makanya 3 ini kalau kita mampu jangan kita tinggalkan. Salasun hunna alayya faraid wa alaikum tatawwu, kata Rasulullah. 3 hal bagiku adalah fardu, tetapi bagi kalian adalah sunnah. Apa yang pertama? Witir. Yang kedua? Nahar, kurban. Yang ketiga? Salat duha. Fa innahu yughfaru laki inda awali qatratin atau kitratin min dammiha kulla dzambin amilathu. Karena sesungguhnya manfaat bagimu wahai Fatimah, ya, engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kucuran pertama darah itu jatuh ke bumi. Semua dosa yang pernah engkau lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu salah satu fadilahnya. Wa yad'u al-mudahhi. Orang yang berkorban dianjurkan untuk berdoa. Makanya nanti diajarkan doanya. Allahumma minkah walakah. Itu salah satu doanya. Banyak redaksi doanya, ya. Kalau yang biasa dipakai yang paling sedikit nih, yang paling sedikit. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian Allahumma minka wa ilaika. Ada 2 riwayat, ada minka wa ilaika, ada minka walakah. Jadi sama-sama bisa, ya. Allahumma minka wa ilaika, ya. Paling tidak itu. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika atau walaka. Kemudian dalam mazhab Syafi'i begini. Bismillahnya dibaca sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahumma minkah wa ilaikah taqabbal hadhil udhiyah minni. Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, atau sebut namanya juga nggak apa-apa, karena Nabi menyebut namanya. Min
Mufarrihun misalkan. Kemudian dalam satu riwayat begini, Allahumma minkah walakah salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lima sabata fi hadithi Fatimah as-sabiq. Summa yaqul bismillah wallahu akbar. Allahumma taqabbal minni. Ya. Jadi ada yang doanya begini tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Allahumma minka walaka salati. Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minni, atau sebut namanya min siapa. Ya, itu salah satu riwayat doanya. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat hadis dari sahabat Jabir, qala shallaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha, salat Idul Adha. Falamma insarafa, maka ketika selesai salat itu, ata bikabshin fadzabahahu, aku mendatangkan seekor kibas, fadzabahahu, maka kemudian menyembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kibas itu. Faqala bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyembelih seekor, pernah 2 ekor, pernah juga 100. Jadi Nabi itu ya karena memang Nabi tidak pernah tidak berkorban, seekor pun Nabi berkorban. Maka bagaimana kata Nabi? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, ini atau kurban ini anni dariku, wa amman dan dari orang lam yudahhi yang belum berkorban, min ummati daripada umatku. Ya. Jadi itu tata cara daripada penyembelihan, ya. Jadi dimulai dari yang menyembelih menghadap kiblat. Kemudian hewannya ditidurkan ke arah kiri. Orang yang menyembelih menghadap kiblat. Kemudian orang yang berkorban usahakan hadir, jangan sampai tidak hadir. Kemudian yang keempat, orang yang berkorban disunnahkan untuk berdoa. Ingat, yang berkorban disunnahkan berdoa. Makanya kalau misalkan nggak bisa nih yang berkorban berdoa, ya nanti ada yang ngebimbing dia untuk berdoa ketika proses penyembelihan itu. Paling tidak tadi bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walakah, ya. Allahumma minka walakah. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i bismillahnya dibaca lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kemudian Allahumma minka walakah, atau Allahumma minka wa ilaika taqabbal hadhil udhiyah.
minni dariku, atau sebut namanya. Kalau misalkan ingin lengkap di dalam membaca doanya itu ya, maka disebutkan tadi Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah minni, atau min Umar misalkan ya. Kemudian kama taqabbaltah min Ibrahim Khalilillah. Itu doanya. Panjang banget Pak Ustaz. Jadi ya paling tidak yang paling pendek tadi. Tapi kalau bisa nanti seperti tadi ya. Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ila akhirih. Khalas. Ini terkait tentang kesunahan ketika kita melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban.